dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya manusia adalah menjadi khalifah, menjadi wakil di bumi yang melakukan perbaikan. Iya, Pak. Kan gitu. Nggih, Pak. Nah, jadi masalah bencana itu tadi ya, kalau sudah terjadi ya kita saksikan saja dengan syahadat kita, salawat kita, bahwa segala sesuatunya sudah sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagunging dumadi rahayu. Rahayu. Permisi Pak De. Iya. Saya jauh-jauh datang dari Magelang ke Padepokan Panjenengan Pak De. Ingin menanyakan beberapa hal. Oke. Nah, ini Pak D dengan Romo Gus Ropi kan semenjak tahun 2021 kemarin sudah sering melakukan beberapa kali tirakat di alam terbuka Pak D. Ya, seperti di Pantai Parangkusumo, terus di Aspurwo dan beberapa tempat lainnya. Ini kira-kira apa yang didapat nih Pak D? Karena saya lihat ini banyak sekali semenjak tahun kemarin itu berbagai macam musibah terjadi di negara kita ini. Bahkan tahun ini sendiri pun semenjak awal tahun hingga saat ini sudah terjadi 1250 bencana alam. Seperti halnya tahun ini saja itu kebakaran, banjir, gempa bumi, bahkan ada fenomena hujan es batu di Surabaya. Nah, yang tahun kemarin itu yang luar biasanya itu kejadian corona nih Pak De. Nah, ini saya mohon penjelasan panjenengan Pak De. Iya, terima kasih pertanyaannya ya. Sambil kita nunggu buka puasa ya. Ya Pak De. Di situasi tempat saya sekarang lagi ramai karena yang kerja belum pada istirahat. Lagi lembur Pak De. Lembur mendirikan padepokan di tempat kita ya. Iya, Jadi situasinya agak berisik, mohon maaf ya. Kita tirakat itu dulu di awal tahun 2021 ya. Sudah setahun yang lalu ya. Iya Pak De. Dimulai dari sebelum bulan Ramadan, yaitu 21, dan kita sambung lagi di bulan suci Ramadan yang tahun ini 2022 ya. Iya Pak. Kita melakukan tirakat lagi. Kalau yang namanya kita tirakat itu kita sebetulnya adalah melakukan sebuah perjalanan reformasi dohir. Jadi kita sebagai santri yang diamanai oleh para masjid kita, bahwa sebetulnya seorang santri di dalam tingkatannya seperti di tarekat Satariyah yang kita ikuti ini, kan kita awal mula untuk berjalan di dunia tasawuf ini kita menjadi seorang santri muqtadiyah. Iya, Pak. Jadi tidak mudah, semudah membalikan telapak tangan. Banyak perjuangan khusus yang harus diperjuangkan. Perkara nanti di sela itu ada sabda alam ya yang digelar. Iya. Ya mungkin itu suatu pengalaman di dimensi di luar istilahnya kemampuan kita, karena segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang bikin, yang membuat. Kita itu hanya sekedar diberi kuasa untuk membaca, tapi tidak untuk melakukan itu semua, karena hakikatnya manusia itu tidak mampu berbuat apa-apa. Yang mampu berbuat sesuatu apa-apa di alam semesta ini iya daya Tuhan itu tadi, karena kita cuman kesifatan dayanya. Jadi kalau memang sudah terjadi hal-hal demikian, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita hanya mampu membaca saja sebagai kewaspadaan kita di dalam menjalankan kekhalifahan kita sebagai manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya manusia adalah menjadi khalifah, menjadi wakil di bumi yang melakukan perbaikan. Iya, Pak. Kan gitu. Jadi masalah bencana itu tadi ya, kalau sudah terjadi ya kita saksikan saja dengan syahadat kita, salawat kita, bahwa segala sesuatunya sudah sempurna. Karena manusia apa sih?
manusia itu hanya bisa membaca, meramal, dan sebagainya. Tapi kan manusia tidak punya daya kemampuan apa-apa untuk melakukan hal-hal tersebut. Apalagi ini kaitannya dengan alam semesta. Entah itu banjir, kebakaran, entah itu gempa bumi, dan sebagainya. Yaitu kehendak Tuhan. Maka dari itu, kita di sini diajarkan oleh sang mursyid untuk melakukan sebuah reformasi tauhid. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal dengan unsur tubuh kita sendiri gitu loh kan. Ya Pak. Nah, jadi bagaimana cara mentafakuri seluruh bagian tubuh kita sendiri, bagaimana kita mengenal tubuh-tubuh alam, maksud itu ya. Iya Pak. Kan pertama kan tubuh kita sendiri dulu. Ya. Kita mengenal hakikat tubuh kita, baik dari organ luar ataupun dalam. Setelah itu kita mengenal wadah atau tubuh alam semesta yang digelar di jagat raya ini, kan seperti itu ya. Iya Pak. Dan kita tentunya bagaimana caranya untuk menghidupkan seluruh anggota badan kita dengan zikirullah. Nah, di dalam perjalanan zikirullah itu tadi terkadang kita mengenal alam-alam pribadi di dalam tubuh kita sendiri. Itu yang dinamakan dengan jagat kecil kita. Ya. Iya Pak. Tapi terkadang kita masuk di dimensi yang lain, bisa mengenal tubuh-tubuh alam yang lingkupnya adalah tubuh alam semesta atau yang disebut dengan jagat besar, kan seperti itu ya. Iya Pak. Kalau bagi seorang pelaku rohani ada kebalikannya, justru jagat yang besar itu ada di dalam diri kita. Sementara jagat alam semesta raya ini yang di luar ini adalah jagat kecil. Tapi untuk pengetahuan awal dasar, ya tentunya diri kita lah yang jagat kecil, alam semesta inilah yang jagat besar, kan seperti itu. Iya Pak. Kan seperti itu ya. Nah, terus bagaimana caranya kita untuk menghidupkan anggota tubuh kita ini dengan zikir? Tentunya kita harus melakukan sebuah puasa khusus membangkitkan unsur tubuh, gitu loh. Ya alhamdulillah, ini kan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Jadi kita memang dituntut di dalam bulan suci Ramadan ini kita harus betul-betul menghususkan diri melalui tafakur kita dengan puasa ini. Jadi tidak hanya sekedar menahan lapar ataupun dahaga seperti yang saya sampaikan yang lalu ya. Ya. Kita harus betul-betul mengendalikan seluruh unsur yang ada di dalam tubuh kita dengan selalu apa? Menjaga pikiran kita untuk selalu terarah supaya pikiran kita menjadi bersih. Karena apa? Karena kalau pikirannya kotor, semuanya nanti menjadi tidak terarah. Seperti itu loh. Nah, itu kan diawali dari pikiran dulu, baru masuk di dalam rasa. Kalau rasa kita sudah nyambung dengan kesucian Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjagalah jiwa kita dengan berbanyak membaca subhanallah. Kita merasakan kemahasucian Allah, ya kan? Kelembutan Allah yang maha suci, yang maha lembut. Kita rasakan keagungannya dengan alhamdulillah. Kita rasakan kebesarannya dengan Allahu Akbar. Kita rasakan ketauhidannya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kita harus betul-betul menjaga tauhid kita, la haula wala quwata illa billah. Kita merasakan dan menyambungkan daya upaya kekuatan kita itu hanya Allah, kan seperti itu. Ya, Perkara ada bonus-bonus alam yang nanti menjadi sebuah gambaran, itu adalah kewaspadaan kita untuk berzikir. Ketika alam goncang, kita sudah tidak takut atau was-was karena kita sudah dibekali dengan tuntunan zikir tadi di dalam menyimak keadaan situasi alam. Jadi kita sudah di luar persepsi atau sebuah di luar reaksi. Kalau kita belum dibekali zikir, melihat kejadian alam semesta ini, kita akan bingung apa ini yang terjadi alam, apakah alam murka kepada kita dan sebagainya. Kita nanti akan banyak memikirkan situasi tersebut sehingga terkadang menjadi sebuah kegalauan. Kenapa bumi bisa seperti ini? Karena hakikatnya di mana bumi ditinggal oleh makhluknya itu sesuai dengan makhluknya. Kalau makhluknya damai, tenang, bahagia, tidak ada pergolakan, tidak ada istilahnya sesuatu keributan, maka bumi pun akan damai, tenang, aman ditempati. Ketika makhluknya itu horeg ya, atau istilahnya terlalu banyak keributan, bumi pun akan ikut ribut, itu ya. Ya, Angin menjadi besar,
hujan tidak teratur kan seperti itu. Tapi itu kesempurnaan Kang Dadan, bukan Ya, sesuatu betul. yang salah. Jadi itu saya pandang itu sebuah kesempurnaan karena memang harus ada min dan plusnya. Ya, buat Kalau keseimbangan Pak De. iya, kalau dunia ini harus semuanya lurus-lurus saja, saya kira peradaban bumi tidak akan bisa seimbang, tidak teratur. Ya. Itu semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penerangan saya Kang Dadan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, ya itu Pak De. Jadi menurut keterangan panjenengan barusan ini jagat besar dengan jagat kecil ini harus disinkronkan begitu ya Pak De, Iya. agar tercipta suasana damai, tentram, dan selalu itu dalam kedamaian nih Pak De. Maka dari itu kita kan harus bisa kan bagaimana cara untuk memanfaatkan energi alam. Ya, Pak. Jadi makanya saya dan Gus Ropik itu selalu bertafakur, entah itu di alam terbuka, entah itu di padepokan kami masing-masing. Itu adalah hakikatnya untuk istilahnya benar-benar bisa untuk memanfaatkan energi tubuh ini untuk alam semesta. Karena kita diciptakan itu kan untuk keseimbangan alam. Manusia diciptakan untuk sebagai wakil Tuhan. Ya, Maka daya energi tubuh ini kita manfaatkan untuk alam semesta. Supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa menjalankan kehidupan kita kan sudah kan. ya, Pak De. Dan kemarin kan ketika kita ngaji khusus dengan Eyang, kita dapat pesan-pesan banyak ya. Ya, Pak De. Contohnya nanti ketika suatu saat nanti saya sama Gus Ropik sudah memang benar-benar selesai tugasnya di alam terbuka, nanti kami tugas di padepokan masing-masing. Ya. Gus Ropik nanti di padepokannya Gus Ropik, saya di padepokan saya. Dan tentunya nanti di sisa hidup saya ini saya akan mencurahkan pikiran atau istilahnya kemampuan yang diberikan Allah untuk mendidik teman-teman semua, teman-teman salik semua atau murid semua. Jadi nanti saya akan memasrahkan hidup saya di sisa hidup saya ini untuk menjadi pelayan umat. Kemungkinan besok saya sudah tidak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar kalau padepokan sudah jadi ya. Tapi itu saya itu ya manut aja nanti apa yang terbaik, karena saya meyakini yang itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi istilahnya juru bicara atau wakil dari sebuah keilhaman yang tentunya menjadi sebuah jembatan jalan untuk kerohanian saya kan begitu ya. Termasuk guru-guru mursyid saya juga seperti itu. Jadi perlu diketahui ya Kang Dadan, saya itu punya mursyid juga, saya juga menerima bekal dari beliau-beliau, dan juga saya juga punya mursyid dari leluhur. Itu menjadi pegangan hidup saya Kang. Jadi saya punya mursyid yang di pusat Cirebon, dan juga saya punya mursyid dari leluhur. Cuman mursyid dari leluhur ini tidak mungkin saya buka untuk wajangan-wajangan beliau, karena sifatnya beliau adalah gaib yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya tidak semua orang bisa menerima hal demikian Kang. Karena apalagi kalau dibenturkan dengan kalau kita berguru harus berguru pada mursyid yang masih berwujud atau kedagingan. Nah, tapi itu benar. Cuman saya pribadi selama itu mengajarkan saya ke jalan kebaikan, ke jalan rohanian, walaupun itu sifatnya gaib, tetap saya pakai kan. Karena saya meyakini Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah gaib. Beliau tidak berwujud, juga tidak nampak secara kasat mata, tapi faktanya diyakini oleh makhluk seluruh alam semesta. Kan seperti itu kan. Saya nderek panjangan Pak. Iya. Jadi kita harus betul-betul memanfaatkan energi tubuh kita ini supaya apa? Supaya itu tadi, supaya tubuh kita ini berguna untuk alam semesta. Amin. Nah, itu kan yang saya sebutkan tadi kan langkah-langkah upaya kita menjadi seorang pejalan rohani ya Kang ya. Jadi perjuangan khusus itu memang kita harus mempunyai upaya untuk mereformasi tuhir. Semua harus diperjuangkan oleh seorang santri ya. Nanti kita manut pelajaran dari pusat nanti kan tentunya
nanti Mursyid Pusat kan akan memberi ajaran-ajaran khusus di dalam bidang rohani ini kan. Iya. Nanti insya Allah nanti juga akan ada 10 kitab untuk jadi panduan pedoman sebagai murid atau santri tarekat Satariyah. Ini saya sudah pesan 500 kitab, kita tunggu saja nanti kapan itu terbitnya ya Kang ya. Jadi kalau sudah terbit nanti saya informasikan kepada teman-teman semuanya. Saya juga lagi nunggu kan, kemarin saya sudah bincang-bincang sama guru besar kita yang ada di Cirebon, kalau nanti saya memesan kitab 500 kitab untuk awal ini ya. Iya, Pak. Nanti Terima kasih, Pak. kalau sudah dikirim, nanti saya informasikan sama Gus Ropek ya, juga Iya. nanti akan menginformasikannya. Mungkin ada pertanyaan lagi, Kang Dadan? Ya mungkin cukup sekian Pak De. Artinya segala unek-unek selama ini, oh ternyata jawabannya ya itu Pak De. Tentang bagaimana kita harus menyadari sebagai umat manusia bahwa kita jadikan Allah sebagai khalifah untuk menata dunia nih Pak De. Iya. Agar tidak terjadi kerusakan atau keangkaran murkaan nih Pak De. Ya. Untuk reformasi Thohir yang saya sampaikan tadi itu adalah sebuah perjalanan menjadi seorang santri atau murid di tahap santri tadi udah paham Kang Dadan? Ya, alhamdulillah Pak itu De. baru saya cuplik dikit ya. Oke Pak De. Nanti kapan-kapan kita bisa sambung lagi gitu ya. Iya Pak De. Terima kasih. Ya sudah, kalau sudah nggak ada pertanyaan sekian dulu. Terima kasih. Salam bahagia selalu untuk para pemirsa Kang Toko TV dimanapun berada, sehat selalu. Semoga urusan panjenengan semuanya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal Sekian dulu, alamin. terima kasih. Saat itu mati rahayu. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampi, kula tampi Pak De.